lu bener-bener pernah sampai ribut kan? Elunya sendiri. Sampai lu comot satu kan? Ini tai nih ceritanya tai banget. Coba. Ini tai banget. Tiap gue di luar kota gue juga selalu dikata-katain sama band. Kan kalau Killing Me dulu mainnya terakhir nih misalnya. Iya. Ya band-band sebelumnya juga begitu. Alah band bencong aja. Main terakhir lo. Iya. Emang bencong. Balik lagi sama gue. Yoi. Lagi-lagi gue nih. Another episode. Another day. Welcome back to the cave. Pertama gue pengen bilang thank you dulu buat Studio Altar yang udah memfasilitasi ruangan ini. Hari ini gue kedatangan orang-orang yang dulu lah gue jadi heavy rotation. Gak mungkin cuman gue doang gitu. Pasti semua orang waktu dulu kali ya SMP, SD. Kalau gue kelahiran 97 nih. Itu tuh gak mungkin lo gak dengerin lagu mereka. Sekarang gue kedatangan Killing Me Reunion. Yoi. Thank you. Sama-sama dong. Sama-sama dong. Sekarang jadinya The Reunion. The Reunion. Oke. Kayak gak pakai the juga. Reunion. Oke. Jadi Reunion aja. Reunion. Oke. Ini bandnya juga bingung namanya apa ya. Apa kabar gue ya? Oke, berarti gak pakai the nih. Gak pakai dia, gak pakai Killing Me. Reunion aja. Reunion. Oke, ini reunion ini awalnya lu reuni kapan nih berarti nih? Terjadinya nih. Kapan tuh Nat? Synchronize Fest. 2019. 2019. Yes. Tapi waktu itu Killing Me Reunion kan masih ada Killing Me-nya. Masih ada. Iya, Masih ada. Akhirnya Killing Me-nya kita lay off. Kenapa? Alasannya Covid. apa? Lay off. Pandemi Iya, lay off ya karena 30% Covid. kan tadi kita bahas ya. Killing Me-nya kena lay off juga nih. Jadi tinggal Diskon. Gimana sih? Diskon. Ya. Siapa yang diskon? Coret. Udah bersaing ya harga coret nih. Tapi itu kan alasan bercanda tuh. Yang benernya dong. Alasan untuk tidak memakai nama Killing Me lagi. Iya, menjadi reunion dong. Mungkin Raka paling wise. Coba dong Raka dong. Oh, ini sih sebenarnya emang kita dulu ngasal sih bikin namanya pas Killing Me Inside ya. Oke. Jadi dulu kan kayak makin hancur makin bagus gitu Iya, kan. benar. Ada berdarah-darah. Iya, aku semua. negatif gitu. aku gitu. Darah-darah Dulu yang membunuh gitu. Iya, pokoknya darah semua deh. Dulu Randy yang bikin Rendot ya. Yes. Ya, cuman makin kita grow up kan kayak kok namanya gini ya gitu. Kenapa sih kampung? Bukan kampung, enggak. Enggak bagus aja gitu feng shui-nya kayaknya ya. Loh, Iya, gak bagus gimana? Semua orang Killing Me Inside ya kan. Membunuh di dalam. Aku di dalam kan. Ternyata kita semua terbunuh. Terbunuh kan akhirnya. Oke. Jadi ya udah kita baiknya apalagi kan juga mereka masih pakai nama itu kan. Nah, ya udah daripada ya udah kita mendingan take off coret aja Killing Me. Jadi reunion biar nggak ada dua kubu. Karena sebenarnya Killing Me itu ada dua kubu, ada Killing Me kita, ada Killing Me yang satu lagi. Oh, ada Killing Me sebelah nih. Ada Killing Me sebelah gitu. Jadi biar sama-sama fair. Mereka juga ganti nama jadi Kilns. Ya udah kita juga ganti nama. Oh iya benar mereka jadi Kills. Kita jadi reunion Jadi aja. sama-sama gak pakai Killing Me. Jadi Killing Me sudah kenangan. Mereka jadi procam gitu ya, Kilms gitu. Kilms Bugs. Kilms Bugs. Iya Kiln Bah Puls Caps. Caps. Jadi gitu ya. Iya. Boleh. Boleh, Tapi kan? tuh gimana sekarang tanggapannya mereka dan lo ngelihat maksudnya dari kalian berdua nih dari dua Kilms dan reunion sekarang tuh itu gimana kondisinya? Aneh sih. Maksud gue gini loh. Ada dua band pecah gitu ya. Setlistnya tuh suka sama. Iya dong pasti dong. Iya kan aneh dong. Dia bawain ada satu lagu Biarlah sama Tormented. Kalau lo tahu itu paling hits lah di zamannya. Dia bawain kita bawain gitu. Jadi gue juga gak tahu kita. Itu dia trigger kenapa kita mengubah nama menjadi reunion. Biar sekalian jadi entitas baru nih. Gitu. Identitas baru dengan genre yang baru, dengan genre yang lebih kita banget lah ya. Ibaratnya jadi ya udahlah kita ganti nama aja yuk gitu loh. Oke. Kalau dari secara genre berarti kan apa ya musiknya nih gitu. Iya. Yang paling bedain lo yang sekarang sama yang kemarin apa nih ceritanya nih? Wah hancur, kita sekarang nggak ada pakem-pakem sama sekali. Iya. Gue suka tuh yang ada pakem-pakem itu. Kalau kita lagi pengen, ya kan selama waktu itu setelah kalau nggak salah 1 dekade ada kali ya, 10 tahunan lebih kita bukan nggak nongkrong ya, cuman maksudnya kita nggak bermusik bareng. Iya. Sampai akhirnya dipertemukan di Synchronize itu sebulan sebelum Synchronize. Yes. Ya. Sekitar sebulan sebelum Synchronize. Jadi kan setiap gua, Onat sama Raka 3 individu ini besar di bandnya masing-masing nih. Onat udah DJ international DJ. Enggak usah internasional. Lebih ke interlokal. Interlokal. Iya, saya DJ. Jadi akhirnya sampai akhirnya ya
kita semua punya apa ya, karakter baru yang ngebentuk si musik ini sendiri kalau misalkan digabungin gitu. Iya benar. Begitu gue masih suka musik yang lama, Raka nggak masuk gitu kan. Iya. Terus habis itu Onat tiba-tiba datang bawa musik yang berbeda lagi gitu. Iya. Entah yang waktu itu lo bawa apa, jungle. Iya, janggal. Jadi banyak banget yang Janggal bukan? Janggal. Oh iya. Janggal, Bo. Janggal, Bo. Banyak banget yang apa ya, perbedaan setelah 10 tahun itu. Nah, begitu kita memutuskan untuk ya udah nih kita lay off si 30% tadi. Iya, 30% tadi. Sekarang menjadi apa? Ya udah serah kita aja ya. Kadang kalau misalkan kita lagi vibes-nya lagi nongkrong, musiknya gini asik nih ya, jadiin ya. Iya. Ya udah lu ditanya genrenya apa, genrenya reunion dah pokoknya ya. Iya. Terserah Agak klise aja. ya, Terserah. cuman iya lagi. Genre kita terserah sih. Itu the best thing yang ada di band ini sih. Gue yakin emonya masih ada dari dulunya, tetap ada gitu. Ada. Ditambah referensi-referensi lo yang baru juga jadinya berkembang lagi. Iya. Lu sering dengerin Gua lagu masih- band lu masih- sendiri gak sih? Apa? Lu sering dengerin band lu sendiri gak? Enggak. Dia nggak tahu kita punya lagu di Spotify. Bas lu tau gak sih? Apaan tuh? Sansan ini sih bangsat. Jadi abis kita rilis single pertama. Iya. Pas kita kemarin ngeluarin single kedua. Yang kedua ini sama Dipa kan? Yang sama Dipa. Iya. Kita lagi ngobrolin buat digital kan. Iya. Dia nanya, emang lagu kita tuh ada di Spotify ya? Dia setidak peduli itu dia. Gokil. Gokil, dia rockstar. Iya. Anak band beneran anak band. Anak rockstar band. mah bodoh. Emang kita pernah bahas tapi enggak kan? Iya tapi lo harus tahu itu kan band lo nyet. Oh iya. Nah kan kemarin tuh waktu terakhir kali kesini kan yang udah tuh Onat tuh pernah ngobrol sama gue ya. Iya. Iya kan lo cerita juga proses lo keluar dari Killing Me itu. Iya. Kalau lo sendiri berarti di waktu di Onat keluar lo juga masih di dalam dong berarti? Enggak. Gue udah cabut Onat dulu. terakhir keluar malah. Gue malah terakhir. Oh lo yang terakhir. Gue terakhir keluar. Dia malah dia yang pertama keluar. Coba lu cerita Coba lu dulu. Kenapa lu lebih memilih Vieratel? Kan kalau Onat udah clear, cerita udah ya. cerita nih, ya benar. Karena waktu itu nggak jelas aja sih. Gak jelas nih. Gak jelas. banyak penjelasan ya, Pak. anjing. Kan kita Coba. satu band. Iya. Kan? Tapi tuh personelnya nggak ada yang tinggal di satu kota. Jadi dari zaman dulu kita udah WFH gitu ngebandnya. Oh iya. Jauh. Lewat MSN kalau dulu. Iya. tuh. Kirim lagunya si Onat di Malaysia, gua di Karawaci, si Sapat di Bandung, siapa Randy di Tangerang. Wah jauh dah. Iya. Jadi udah nggak nongkrong terus kayak wah nggak jelas nih gitu. Akhirnya ya udah terus gue di teman kosan gue ngajakin ngeband ya udah. Siapa namanya? Kevin. Oh, Kevin. Aprilio. Yoi. Satu rumah waktu itu soalnya. Satu kosan kita. Sebelahan satu rumah. Iya. Lu juga sempet di Karawaci sih ya? Iya pernah. Oke. Itu lu mesti buat cabut ya? Apa? Itu lu cabut akhirnya. Akhirnya cabut terus kayak Tapi lu mikirin perasaan gue gak sih? mikirin. Gue tuh juga sebenarnya nggak mau Nat. Sebenarnya juga gue nggak mau. Aduh gimana ya? Cuman namun nggak bisa. Cuma namun ya. Andai aja. Iya, nyokap gue berperan kan dulu. Iya kan. Berarti mau ngeband sampai kapan yang kayak gitu. Oke. Berarti nyokap band yang itu kurang ini dulu kurang. Sebenarnya support, cuman ya udah coba aja yang baru gitu loh. Oke. Coba apa sih pengalaman baru ya. Oke. Akhirnya udah gue coba terus pada keluar juga kan ngikutin gue. Berarti beres dulu urutannya baru Sansan. Sansan. Nah kalau lu? Karena lebih nyaman aja waktu itu. Berarti lu gak nyaman waktu itu? Apa? Di Killing Me? Kurang. Karena gue udah cabut atau gimana San? Enggak kan? Bukan. Emang waktu itu gue suka gitu aja, maksudnya kayak nongkrong di pinggiran atau apa yang gitu. Ya. Onat ini kan rich as like a motherfucker. Nah. Enggak. Kaum elit ya. Teman-teman gue beda aja waktu itu circle-nya. Oke. Kayak lagi beda dunia nih ceritanya berarti ya. Sampai akhirnya ketemu sama anak-anak Piwi. Lebih sering gue di sana. Tadinya tuh pas waktu itu zaman ada Raka, mungkin gelunya sebetulnya di Ampera gitu loh. Gelunya tuh di rumah Raka. Di Ampera sini, di Kemang sini. Iya. Karena rumahnya dia jadi base camp kan. Iya. Jadi semua anak-anak bahkan band-band lain pun yang kalau misalkan waktu itu mau manggung di gigs yang sama, Latihannya di sono. nggak latihan. Nongkrongnya di sono. Nongkrongnya di sono. Nongkrong. Jadi di situ tuh bisa
parkiran dia bisa ribut lah sama Pak RT gitu. Iya, Emang- karena rame banget yang karena datang. rame Iya. banget gitu. Emang pernah ribut kan? Cuman akhirnya setelah dia cabut, nah itu kan tempatnya udah nggak ada tuh. Itu cabut lo ngekos tuh akhirnya. Kos gue pindah ke Karawaci. Oke. Ya kan nggak mungkin dong kita semua di situ. Nggak Tapi mungkin waktu nih itu orang nggak cabut. apa-apa Iya, aja. orang cabut lu pernah ngapain di sini? Iya. Waktu gue cabut Karawaci yang lain pada datang ke sana juga. Iya, masih. tetap Tetap, ada iya. Senggong, Malki, Iya. Oke, kok oke. ini nggak berubah ya? Tapi ininya apa ya beda lah beda kayak dulu gitu. Nah udah setelah itu ya gue udah nggak di situ lagi, ketemu sama anak-anak Piwi setiap hari sama mereka. Wah ini nih. Kira gue tunggu sampai kita rilis karena gue nggak mau cabut begitu aja sebelum tugasnya semua kelar. Kelar ya bener lah, bener. Begitu udah kelar albumnya, kita rilis album Lebaran. Hidayah. Hidayah. Udah. Album religi itu ya. Gue resign. Baru lu berarti masih bertahan di situ berarti Nat Gue ya? paling lama karena gue dendam. Oke. Jadi begitu mereka berdua dia keluar, si Viera tuh masuk TV. Oke, lu gedek dong. Udah dong, gue ngerokok nih shit. Anjing nih masuk TV nih. Gue kagak lagi. Iya gue kagak lagi nih, tormented doang nih bocah nih, geek banget kan. Pas gue nengok ke kiri, Sansan juga ada di dahsyat waktu itu. Iya. Garuda. Dari Mata Sang Dari Garuda. Masa Garuda Iya. gitu. Barulah gue bikin lagu Biarlah. Oke. Balas dendam. Gitu. Dan pada balas dendam. balas dendam gue fix. Naik kan lu ke TV kan, tapi biarlah. Iya, Hancur. justru kita bertiga tuh sering banget ketemu di AMI Award, ketemu di Inbox, ketemu di Iya. dan semuanya ya musuh buat gue dulu. Iya. Oh berarti lu dulu waktu di era-era itu kalau ketemu tuh lihat-lihatan doang gitu. Gak kelihatan. Kayak apa sih? Enggak. Lebay itu. Weh, di pasal ngentot lo semua. Ada Bas. Gue sih dulu gitu. Iya. Motif gue harus menyusul mereka berdua. Iya. Oke. Cuman ya kita grow up bareng sih. Anehnya tuh Bas kita dulu pas zamannya pecah, ya udah Viera, Piwi, Kilim itu malah ada di satu Satu era bener. Satu era. Iya bener ya. Setiap ke TV pagi ketemu dia. Iya dia lagi gitu. Dia lagi. Ganti CTP, Piwi, ganti RCT, Kilimi, ganti ini Viera. Iya di jam yang sama tuh Di semuanya zaman kan. yang sama. Iya. Padahal satu circle, aneh banget sih kata gue. Dari Tapi tongkrongan di Ampera tuh semua tuh mulainya berarti. mulai di Ampera, Ampera. Mulai di Ampera. Mulai di Oke, Ampera. makanya gue bilang itu glue-nya sih menurut gue. Iya. Kita semua tinggal di situ tuh benar-benar ya nggak pulang sebulan. bilang Asrama nggak pulang. lah ya, jadi asrama. Asrama lah dulu. Potong rambut di situ, apa di situ. Itu 2000 berapa sih tuh Ampera tuh berarti? 45 deh. itulah. 45. 45 sampai. Dan kok kita dulu ngeliat cowok-cowok pada nyatok kok normal ya? No, emang dulu normal. Dulu normal lah. Rambut lu dulu smoking kan? Ini. Gini kan rambut lu dulu ya Tajam lah, padahal. Iya. tajam. Tajem. Iya gue juga dong. Iya dong. Masa ya lu juga, juga? Bas? Iya lah begini-begini Sumpah lu? juga lah. Yang gue tonton kan lu lupa aja dulu. Tontonan gue lu lupa aja. Gila, gue sempet sedih waktu itu. Gue pernah kita mau manggung di Dejavu. Iya. Terus habis itu tas gue hilang sih. Padahal itu tas gue tuh isinya udah ya barang-barang yang esensial buat hari-harian kita lah. Iya. Apa aja tuh esensial lo waktu itu? Catokan. Sedap, Ya, iya. itu udah pasti ada catokan. Makarizo. Iya, iya. Apa? Makarizo. Hairspray. Hairspray pun kita taunya dari Raka. ya. Jadi Raka pernah ke Dufan. Iya. Kora-kora. Lu tau kora-kora? Iya, tapi rambutnya stabil. Stabil. Gak gerak anjing. Gak gerak. Dia stabil. Bener-bener segini gak gerak. Gila. Mau dari sini Permanen gitu kan pokoknya. kayak Permanen. Permanen ya. Iya. permanen itu tuh. Ya itu paling berkesan lah. Akhirnya kita semua punya ya waktu itu ya. Akhirnya Iya. punya Hairspray. Iya, udah tuh. Makarizo. Gak bisa enggak tuh ya. Iya, nggak bisa Kalau nggak enggak. rambut nggak begitu. Enggak. Iya. celah Dulu kan, dan celah. Iya, celah sama iya waktu itu kita bilangnya celah ya. Poni bolong tuh udah Salah ya. Salah. Salah. Pokoknya harus padet kan. Pokoknya harus padet padat. kan. Makarizo. Makarizo. Masuk nih brand boleh nih. Masuk, Boleh, Makarizo. boleh. Itu 2004 tuh berarti bisa gue bilang dulu memang Jaksel Ya, skena tuh dulu emo-emoan lah berarti. Emo Yes. semua. Yes. Maksud gue kan sekarang kan gantinya jadinya dulu sempat kebagi dua waktu itu. ada emo, Emo sama ini British-Britishan. sini siapa? Upstairs. Upstairs. Oh iya. Upstairs sebelumnya. Tapi Upstairs enggak, itu masih tuh. Oh masih ya. Masih apa ya kayak ada irisannya tuh. Iya, Upstairs Adams gitu-gitu kali. Pensian mereka tuh. Yes. Iya. Tuh, beririsan tuh. Berdirisan ya dulu ya pada zaman itu ya. Kan kalau sekarang kan bisa gue bilang Jaksel tuh biasanya kalau nggak DJ-DJ-an, Iya, techno, techno, hip hop, techno. dia Iya, kan. iya, iya.
Iya, sama Zodiac, Monop gitu-gitulah gitu. Iya. Lu banget tuh Bas. Cah, jadi gue. Jadi gue. Ya tapi lucu ya Bas, skemanya berubah ya. Maksud gue kayak Benar. Berubah ya? Berubah banget gitu. Dan apa ya maksud gue, kalau gue tuh kan ngerasain dua-duanya. Cuman waktu dulu gue ngerasain wave lu kan gue masih bocah. Belum di umuran 20-an lah. Jadi maksud lu kita tua? Gimana? Enggak juga. Cuman ya udah berumur aja. Udah Iya kan, iya kan gak bisa lo pungkirin dong. Iya. Itu gue tuh ngelihat shiftnya tuh kayak gak berasa gitu loh. Kayak Iya. natural aja gitu loh bergeser. Lo sendiri ngerasainnya gimana sekarang? Ngerasain perubahannya? Bener kok semuanya kerasanya kayak organically aja. Berubah begitu aja. Cuman kita juga bukan band yang takut untuk berubah. Berubah, iya sih. Karena Kelihatan kita gitu. juga bukan yang anti. Wah, Bener. mau medsos. Bener. Kita masih oke lah. Iya maksud gue kan style lo juga berubah. Iya, along iya, the way iya, juga. iya. Kalau enggak kan sekarang juga masih pakai Makarizo kali lo kemana-mana. Iya kan. Celana udah gak begitu ketat. Saya udah gak ketat. Loose banget nih sekarang gitu. Dulu ketat. Iya. Dulu sampai harus susah deh nyopotnya. Dulu kita punya slogan ya, mau mainnya berantakan yang penting gaya nomor 1. Fix ya. Fix. Gak perlu jago emang, gak perlu jago. Kita gak perlu jago. Skill is dead. Kita dulu manggung bawain lagu pertama gue inget banget di Bucks Cafe. Bucks Cafe Kemang ya? Bukan, Bucks Cafe berarti sebelah PIM. McDonald bukan? Sebelah PIM. Oh, Sebelah PIM Pondok yang Indah. sekarang jadi Oh, PIM 3 I see. tuh, Iya, tempat zaman golf. Iya. Itu kita bawain Suicide Phenomena lagu pertama kita tanpa lirik. Iya, kita Sikat aja. Sikat aja. Iya. Tapi gini, band apa yang membuat lagu susah fenomena gitu? Betul, kan makin Fenomena bunuh diri hancur, tuh makin apa? mantap, makin hancur. Tapi ya kan? masa Judulnya kalau begitu misalkan ya? diomongin sama Killing Me Inside nih, Killing Me Inside, Suicide Phenomena. Kan udah. The Tormented. Ya, Wah, kan? gila. Tuh, Nempel banget tuh ya. Itu kurang emo apa lagi ya? Udah bunuh sedih diri banget gitu. Iya kan? Udah sedih banget. Hancur lah. udah Silat, masuk silat neraka malah tuh gitu. Iya, silet dah. Silat itu mainannya gini ya. Pakai Y lagi silet nih. Silet. Silet. Ditekan gitu ya. Silet banget itu. Kaos juga dulu sablonan full gitu kan. Iya. Gambar-gambar monster full. Tapi yang kita lucu tuh, kita tuh nggak pernah terpatok sama baju hitam dulu sana. Iya, kita Udah warna-warni dulu. udah Warna-warni. warna-warni. Kita dulu sangat warna-warni ya di tengah. Ada kuning. Kuning, hijau. Permen. Udah iya lo warna-warni dah. Gue warna-warni kita emang melawan arus lah dulu. Iya, kan dulu pada rata-rata bisa anak band baju hitam. Hitam. Makan dulu kita sering katain bencong ya. Iya. masih kurus waktu itu, masih pede warna-warni. Biasa. Iya. Dulu kita pernah bangun di mana ya, kayak ada. Oh lu di mata anak band lu sering dikatain bencong nih. Pol. Kita tuh Iya, kita pernah disensiin kita. Karena lu tuh. dandan kan. Kita Iya. dandan. Kita nyatok, kita pakai itu. Terus kita pernah main di mana ya? Solo apa mana? Terus kayak banyak band-band yang bencong. Iya. Terus gue teriak emang. Cuek ya. Iya, sampai sekarang lagi. Nggak, tapi lo ngerasain gak sih dulu? Iya, Setiap iya, kita tahu. dipanggil tuh pasti yang band-band yang Yang gelap-gelap ya, kegelapan. bencong lo. Gitu. Iya, yang Kita sih bodoh. gondrongnya Piwi- sepantat tuh Sampai ya. Piwi aja pernah di sidang gitu di satu kota lah. Oke, Kenapa? Oke, seru nih. Coba. Ya pokoknya intinya gue nggak perlu sebut kotanya sama siapa yang nyidang. Pokoknya waktu itu sempat di sidang satu kota dan ada satu line yang keluar gitu. Musik begini tapi kok bajunya warna-warni. Terus. ngalamin ya? Alamin. Ya itu gitu. Ya baju aja bisa jadi masalah waktu itu ya. Oke. Tapi itu yang beda sama zaman sekarang kayak baju-baju gitu orang udah cuek banget sih. Banget sih sekarang. Bebas banget gitu loh anak-anak muda sekarang. Iya, Pakai gua baju apa juga gak ada yang peduli gitu gue ngeliat. Di Jakarta terutama ya, mungkin kalau di daerah beda kali. Iya, gue setuju sih. Nah, itu kan dulu tuh. Dulu. Sekarang dong. Sekarang Sekarang lo punya lagu tuh bahkan sama Dipa nih. Itu kan nyebreng banget dong. nyebreng. Dari lo bertiga. Iya. Backgroundnya begitu tiba-tiba sama Dipa itu awalnya gimana tuh bisa sama Dipa? Oke. Awalnya Apa kalau ketemu Dipa di sinkro juga? enggak sih. Enggak. Jadi awalnya gini. Iya. Jadi awalnya tuh waktu kita main di Synchronize, Ya. tema reunionnya itu Bas emang reunion untuk semua. Krunya juga reunion. Oh full team lah. Full team. Manajer kita tuh juga manajer Dipa ternyata. Oke. Jadi kita full, bukan cuma personilnya ya. Tapi semua tim visual, tim artwork itu kita pingin reunion. Nah begitu kita habis main di Syncro, bikin lagu pertama Home ya. Home, habis itu setahun kemudian kita mau bikin lagu lagi nih. Kebetulan manajer kita itu tinggal di Bali. Ya Dipa Bekas juga di manajer Bali. Dipa, si Triwardoyo kalau Iya, tahu. iya, yang tahu, komisi Mas Tri, iya. Mas Tri. Yaudah deh kita minta bikinin si Dipa aja kali ya bla 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 gitu. Terus kita mikir kayaknya Killing Me tuh alirannya bebas aja yuk Rak yuk San gitu ya.
Mas gue nggak usah kepatok harus imo lagi atau ini Kayak apa kemarin lagi. banget nih gitu. Iya, Gak pakai pakem lah kayak tadi kata Sansa. Gak pakai pakem gitu. Ya udah kayaknya orang yang tepat di industri ya Dipa kali ya. Dipa. Ya udah terus si Dipa juga sangat antusias dan lu mau kayak apa? Baru kita brainstorm lah ya. Kita mau begini. Oke. Jadilah lagu si Runway itu judulnya. Lo bikin di Bali tuh berarti waktu itu? Apa di Jakarta? By Zoom ya. By Zoom meeting Awalnya by aja. Zoom. San doang yang ke Bali. Oke. Entah kenapa dia ke Bali. Nonton doang ya. Pas dia pulang, San gimana lagunya? Lah lagu apaan ya? Gitu. Dia malah nonton Friends Reunion sama si Dipa gitu. Jadi dia ngomongin lagu. Orang Spotify jadi gak tahu. Nanya ya masa ya bisa ya? Emang lagu kita dari gitu-gitu. Iya, gue tanya Rak si Sansan di Bali lagi ketemu Dipa. Iya tuh, dia udah di studio. Gitu. Yang dilakukan hanya menonton Netflix dan Friends. Bangsat gak? Keren. Karena gue gak tahu emang harusnya kita mau bikin apa sih. Ya harus lah. Lu lagi mau bikin lagu. Udah jadi kok gue bilang gitu Ya kan lu bisa kasih input ke kita. Udah gue kasih insight sebelumnya. Udah, oke. Tapi Pokoknya ada perubahan sedikit ya. lu ngomongin lagu sama Dipa berapa menit? 10? Lumayan. Setengah Nggak tahu, jam. Lupa gue berapa. Dia gak inget. Oh lu gak inget. Tapi lu nonton Friends sama Dipa lu inget? Ingat, karena gue baru nyampe langsung nonton Friends. Buset. Nyampe-nyampe remote mana Dip gitu ya nanti ya. Remote mana Dip, remote. Gue ketinggalan season ini nih gitu kan. Bangsat. Itulah aneh ya reunion sih. Itu dia Terus emang. sekarang berarti pendengar lu tuh bisa lo bilang berapa banyak yang dari pendengar lu yang lama? Atau malah sekarang pendengar lu pendengar baru semua nih? Enggak, masih yang lama sih. Tapi justru karena kita berubah kayak gini, lucunya nih ya banyak yang gue skip dulu nih misalkan komen gitu ya. Ya. Gue skip dulu lagu yang ini. Cuman nggak ada yang segitunya kayak outro nih berubah gitu. Iya, biasa kan seringnya gitu kan kalau musisi berubah aliran, berubah arahan, kayak nggak terima, nggak ikhlas gitu kan. Iya. Tapi iya gak sih? Gue juga gak bacain komen lagi, cuman katanya gitu ya. Setiap perubahan kan pasti ada pro dan kontra lah ya. Fix. Dan kita udah siap untuk itu sih. Ya. Karena emang reunion ini kan yang gue bilang Raka ada Vera, ada Piwi, gue ada Liong, ada dan lain-lain. Ya. Mas gue emang band ini band terserah kita sih. 2 bulan For fun aja iya. sih. Kita tadi di depan ngerokok udah mulai ngomongin single yang baru. Kita bikin agak-agak punk ya gitu. Yeah. Gue pengen kayak bodo amat lah. Sebe-BM kita aja mau jadi punk, mau jadi disco-diskoan, mau jadi emo lagi. Terserah lah. yang bikin ini. Iya sih, yang penting kita happy sih. Anggap aja alternatif gitu kan. Iya sih. Alt deh, mau alt apa alt dah pokoknya. Alt sih gitu kan. Iya, alt aja. Gak bisa nih, udah cari aja jalan lainnya. Iya, alternatifin cari aja gitu jalan. kan. Iya. Berarti lu sekarang di reunion ini nggak jadi apa ya gue bisa bilang bukan kayak band, bukan gue bilang band utama ya. Iya, iya. Karena pasti juga ini lo prioritasin dan Band utama tuh penting juga. rapper ya? Apa? Band utama. Itu band utama. Iya. Waduh. Jokes-jokes radio tuh kayak Kalau gitu. band- Tipis-tipis aja yang penting ada. Maksud gue tuh berarti sekarang ini beneran yang projectnya for fun kan ya. For fun banget. Paul. For fun banget. Bukan yang kayak lu ngototin, oh ini apa ya karir utama gue nih yang di tengah-tengahnya nih maksud gue. Oh no. Enggak. Reuni sifatnya tuh reuni kan. Sifatnya Jadi, reuni. Sesuai dengan namanya. Iya. Reuni kan gitu kan, emang jarang ketemu. Cuman kalau misalkan ketemu, happy-happy. Gokil-gokilan. semuanya. Iya. Sekarang gitu yang kita lakuin. Sekarang kita lakuin itu sih. Terus kayak reuni juga ketemunya tuh nggak ada dipatok waktu berapa kali lama. Maksudnya berapa lama sekali. Iya. Benar. Bisa tiba-tiba jadi sering. bisa. Bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak. Iya, bisa mabuk doang kalau ketemu. Iya, reuni Seringnya kan. begitu, Iya, seringnya reuni. begitu. Iya. Nggak kerja. Enggak Nggak kerja. Bener. Iya, berarti ini bukan kerja. Nongkrong, buat lu. nongkrong. Fun nih beneran. Nongkrong. Fun. Habis mabuk, bikin lagu yuk, bikin. Bikin ya. Kalau yang Males kemarin sih, itu males. berarti work ya. Work. Sebelumnya awalnya si Killing Me Inside di awal lo tuh beneran Itu kayak kerja tuh. Itu kerja. Masa iya? Lu mah enggak tahu. Iya, begitu aja Lu mah ya. gitu aja kan. Itu sih. Itu kerja sih. Soalnya kita ngerasa the best part sama reunion ini adalah kalau di band kita masing-masing gitu ya. Ya. Itu ada patokannya tuh Bas. Tiap 3 bulan bikin single, bikin album. Kalau di sini nggak ada Iyalah, Bas. beneran. Udah bebas Senang aja. jidat ya. Iya bodo amat tuh dia. Yang penting kita sikat aja lah. Dan lo ngerasa nyaman dong pastinya ya. Jadinya kayak di setelah lo kerjaan lo di luar masing-masing Ya. dari band utama lo misalnya atau ada kerjaan lo di luar sono, ya ini bisa jadi ladang lo ngeluapin bete. Iya, enak-enak Iya. Karena lagunya nggak terpatok itu doang. Iya. Maksud gue lo mau ke kiri mau ke kanan tengah terserah. Itu sih yang paling gue suka di reunion sih Iya, kayak. mungkin juga kalau misalkan di Viera dia tiba-tiba bikin lagu kayak
Bring Me The Horizon gitu. Iya dong, iya benar. Biarpun vokalisnya mampu. Iya tahu gue, ya benar. Cuman kan nggak mungkin gitu. Enggak, arahannya bukan ke sono. Arahannya gak ke sono gitu loh. Sedangkan lo dari awal memang udah bilang secara gamblang emang kita nggak ada arahannya. Iya, itu Bebas kita bebas. Bebas. Nah kalau sekarang nih di reunion ada nggak yang baru tercapai sekarang? Dulu nggak tercapai? Gue pengen ngomong rate lagi. Apa? Emang rate jauh sama dulu ya? Oh iya sih kalau rate mahal. Padahal fun doang tuh ya. Iya. For fun. Bahkan itu enaknya tuh Bas. Jadi Udah kalau for fun rate tinggi. Udah for fun rate tinggi. Mas gue kalau kayak sebulan manggung cuma sekali atau 2 bulan sekali, tapi rate bisa kayak Kita manggung. kayak kita manggung 5 kali lah. Iya. Dulu harganya segini lo mah apa kagak? Kalau mah gak usah gitu. Iya. Sesongong itu ya. Karena lo gak ngejer cash juga dari sini kan. Sebenarnya ngejer sih. Iya. Sebenarnya ngejer. Gitu. Sebenarnya pas udah itu kita juga deg-degan nih mau nggak ya Iya, gitu. Cuman ya itu yang paling keren dari reunion sih Mas, gue kayak kita tuh agak menjual histori sih sebenarnya. Iya. Histori orang yang pengen dengerin kita awal-awal terbentuk yang cuma di nasi kotak ini tiba-tiba pas kita sinkronis pecah, itu yang mau kita selling sih sebenarnya. Oke, itu yang mahal kan? Itu Gitu. yang mahal. Itu yang mahal di share situ. di situnya gitu. Kita mau share di situ. Iya. Cuma lama-lama kan aduh masa kita cuma jual histori sih baru kita bikin lagu nih. Kayak tahun ini kita akan lebih fokus bikin lagu sih. Sedap. Anjay. Ini gue lagi bohong juga sih. EP album. Dealingnya barusan tuh di depan. Ini kan belum lo Bas. Tadi lo ada nunjukin materi juga tadi nih gue lihat. Ini ada ngepang. Iya. Itu dia. Kayak tahun ini kita harus agak aktif sedikit aja lah. 1-2 lagu lagi oke lah. Rate naik dong berarti dong. Rate Kan lebih aktif dikit. Naik lagi Bas. Nah ini tadi ada pertanyaan dari biasa ya followernya Volix nih. Oh Volix. Yoi. Rencananya tuh lagu baru lu nanti nih pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Pertanyaan dari siapa nih? Mega Nona, Umis Part 3, Part 3 nih. Udah Laku Mega. banget nih. Sampai sequel nih. Laku banget nih dia nih. Sekolah sama 3 ya. Iya. Lagunya apa Sen? Bahasa Inggris. Kayaknya sih. Kayak kita Inggris. Iya, Bahasa Inggrisnya kayaknya ya. belum pernah kita bikin yang Kita Indonesia emang ya. gak pernah bikin lagu bahasa Indonesia ya. Even dari zaman Killing Me Iya. Inside pas kita lagi bertiga pun kita waktu itu bikin album ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Ya kan? Waktu lo cabut baru Anat bikin yang Indo. Iya. Lu di Piwi juga bikin yang Indo. Kepentingan industri Nat ya. Industri. Karena Sedap. baru melek gitu. Oh kayaknya boleh juga nih bikin Indo nih. Iya. Jadi Biar kulkas, makin jadi ditengok. HP. Ganti lirik dikit ya, jadi kulkas, jadi HP. Aduh Indo aneh. Ya lu sih waktu itu main pagi semuanya Indo ya. Iya, fix lah. Iya. Iyalah, apalagi kalau di TV kan. Iya Pasti, seragam. Pasti. Seragam sih. Nah Mau ini, nggak mau. lo kan dulu langganan ya di acara musik Lagi. TV. Eh. Dahsyat, Inbox dan lain-lain. Itu kan selalu identik, selalu dibilang sama orang kan penonton bayaran. Ya. Itu penontonnya emang beneran nggak organik penonton gitu, emang penonton bayaran. Kalau yang terjadi sama band kita bertiga ya, ada Piwi, ada Viera sama Killing Me. Iya. Gue ngerasa kalau gue main di acara pagi tuh nggak bayaran deh. Emang kita tuh dulu solid banget fansnya. Kalau Fanbase-nya. misalkan punya Partidor. Partidor. Lu Viera Nia. Viera Nia. Gue Killing Me Street Team. Iya. Jadi emang karena kita tuh beda sama band lain. Kalau band lain mungkin kalau let's say band A, band B ya. Ya, Mereka- atau solois lain lah, intinya musisi lain lah gitu ya. Musisi lain tuh mereka di kontrak label promo. Ya. Nah kalau kita tuh agak enggak. Kita udah punya fanbase dulu di Baru di sama label. Baru sama Iya. label. Karena kan lu mulai dari scene. dari scene, Iya. dari gorong-gorong tanah kan. Iya, benar, Jadi benar. begitu kita masuk TV, fans kita yang Happy. happy dan Iya. beneran datang. Jadi kalau gue ngerasa kalau Killing Me zaman gue ya, yang biarlah dan bla Iya. bla bla itu emang mereka datang karena mereka nggak dibayar sih. Hmm. Gue nggak tahu deh kalau Piwi. Kalau dibayar juga bonus kali gitu buat mereka. Iya, gocap buat beli filter bang Mayan. atuh. Iya, mayan, Bang. Sama si kotak Iya. atuh bang. Lumayan. Kalau lu San? Iya kalau PW juga sama bener. Sama kan ya? Emang yang datang Dorks dan sampai waktu itu ada kalau lu pernah tahu ada Kapten Dorks dia Iya. yang si Dodo tuh yang ngaturin mereka semua datangnya dari mana pagi mereka datang gitu dia yang jadi orang TV itu ngobrolnya sama Dodo. Dodo yang ngatur semua. Koordinatornya dia nih. Iya. Dodo akhirnya yang jadi koordinator makanya jadi kapten di situ. Udah tuh. Dan dulu kan begitu mulai ada PWG mereka tiap datang pulang ribut gitu.
Ribut kenapa sih? Sama APWG. sama PWG gitu. Karena tahu gitu misalkan Piwi main nih. Tapi itu aneh banget Pasti sih. ada aja nih. Sampai gitu ada yang A-nya ya. APWG ada A-nya depannya. gokil. Khusus gitu loh. Mereka tuh kebayang loh maksud gue niat Khusus banget dan gitu. khusyuk Khusus tuh. gitu ya. Bikin. Lu cerita dong, apa lu bener-bener pernah sampai ribut kan? Elunya Sampai sendiri? Sampai lu comot Kita- satu kan? Ini Iya, tai nih ceritanya anak-anak tai iya. banget. Coba. Ini tai banget. Gue mau tahu juga gitu loh. Iya. Kenapa dia bisa sebenci itu? Enggak semuanya mereka nggak ada alasan ya bencinya. Mungkin Misalnya gue gak suka ngobas, kenapa? Gak ada alasan aja gitu. Nggak suka iya, aja begitu gue. begitu kecekel mah kepegang gitu dia nggak Nggak, tahu. tapi lu pernah menggrab mereka kan? Pernah, Terus, pernah. terus lu tanya, Pernah satu, lu iya. ngapa sih gak suka sama gue gitu? Ikut bang sama abang-abangan gua gitu. Ikut-ikutan. Sama nih yang lu tadi bilang kalau misalkan begitu kita masuk TV terus Ya. mereka pada happy, sebenarnya itu kurang berlaku di gua. Oke. Oke, ada yang malah yang jadinya oh ini sell out nih bandnya Iya, nih. iya, Ini iya. komersil nih sama kayak band-band lain. Gini sih, Iya. gini. Nah itu waktu itu kebelah tuh. Udah waktu itu masanya Killing Me begitu gue pindah ke Piwi jadi nggak terima. Iya. Ya kan Terus itu habis gue provokatornya. Oh gitu. Ternyata dia nih selama ini Modal yang nih. Pengkhianat. Iya. Pengkhianat sebenarnya. Itu kalau kita lagi getting fans gitu. Iya. Ingat ya kalau ketemu Piwi, timpukin. Ya, itu jadi. Nggak, tapi enggak sih, tapi enggak. Ternyata begitu lu tim- tarik dia tuh jawaban dia juga gak jelas. Kenapa gak suka sama lu gak jelas? Nggak jelas. Oke. peer pressure aja kali ya teman-temannya bilang A, ya jadinya Iya, ikut-ikutan iya seru aja gitu. waktu itu kan semuanya jadi penggemar gitu. Iya. Begitu ada yang buat karena emang kan begitu lu punya musuh bersama tuh pasti lebih kuat. Iya, iya. Waktu itu Piwi sempat jadi di posisi itu dijadiin musuh bersama di Jakarta di Indonesia malah mungkin. Iya sempet lah, iya. Iya ya Indonesia ya. Di, Iya. lama tuh ya, sampai ada forum Facebooknya dulu. Iya, sampai ada forum Facebook. Makanya kan gue bilang San, itu orang-orang tuh niat banget. Niat, Maksud gue niat. begitu lu comot alasannya sesimpel itu. Bang gue cuma ikut-ikutan abang-abangan gue gitu. Iya. Anjing aneh banget ya. Iya mau apa coba? Jawabannya kira-kira yang logis apa? Ya mungkin karena baju lu warna-warni. Bisa gua nggak jadi, suka. bisa Ah. jadi. Karena misalnya. lu masuk TV mungkin. Iya. Ya, pasti ada itu. Ya itu kan dari abang-abangannya kan. Wah. Nah lu kenal Oke abang-abangannya nih. gak? Enggak. Lu kenal abang-abangannya gak? Enggak. Oh. Waktu itu Jadi sempat- makanya sempat bingung kita juga lu ya, cari, makanya lu bingung juga ya. Sempat kita mau cari juga sih, cuman ngapain juga ya. Iya agak niat deh. Gue pernah lagi masalahin, pokoknya waktu itu sempat ada masalah besar gitu di Piwi. Terus sempat ada team of attorney, apa sih pengacara gitu Pengacara, yang mau, ya udah kita cari nih orangnya gitu kan. Cuman kan pengacara-pengacara yang pro bono gitu kan emang nyari nama kan. Ya. Begitu kita diundang ke tempatnya, wah mewah banget deh tempat pengacaranya tuh. 2 lantai, ada tempat buat entertain people yang gitu-gitu. Di situ dibukain botol. Ada LC-nya? Ngobrol-ngobrol. Ada LC-nya. Mungkin kalau malam ada kali ya. Iya, kalau Gua siang gitu nggak- berarti iya, kalau gua siang. nggak nyampe malam Iya, waktu itu. iya, iya. Minuman Maghrib kan- aja pulang lo. Karena dari siang tuh kan kita ngobrolnya. Terus sampai akhirnya dia ngomong gitu. Jadi ini nih ya, ntar begitu kita udah ketemu orangnya, masalahnya jangan diselesain cepet-cepet. Wah anak-anak, anjing orang kita mau beresin buru-buru. Iya. Cabut akhirnya. Itu nggak klik. Oke. Akhirnya didiemin gitu. Kalau lu dulu waktu geser ke Biarlah kan maksud gue lumayan jauh tuh. Ya. Ya masih emo sih sebenarnya. Masih emo. Masih emo. Cuman kan ya lebih low aja ya. Iya berasa lah gitu, berasa Gue banget juga lah. berasa sih. Tapi kalau gue lebih ke bencong kali ya. Kenapa? Maksudnya? Mas gue kayak kalau lu kan si APWG itu kecewa sama lu karena Sell out ceritanya. kalau gue mungkin karena gaya gue aja sih kayak apa sih ini vokal kan gue kan gantiin Sansan dong. Iya. Jadi pressure-nya juga tinggi. Pas zaman Sansan tuh masih emo banget tuh Iya, benar. Pas zaman gue tuh tiba-tiba jadi kemayu gitu loh. Iya. Ya orang tuh bete gitu sih. Tapi nggak ada sampai mereka Nggak ada membentuk antinya kan? organisasi khusus Oh gitu. tidak ada Iya. organisasi gue. Nggak ada. Akmi. Anti killing me inside. Justru malah Akmi lagi bagus lah gitu. Akmi. Sebenarnya namanya. Iya. Gua nggak separah Piwi lah maksudnya. APWG-nya nggak ada se-anti itu ya paling lebih anti ke gue gitu loh. Bukan ke si band. Si bandnya ini Iya. band
kan gue kan lebih aneh gini Bas kalau misalnya di TV kan biarlah. Iya. Tapi kalau off air teriak-teriak, jadi tuh orang confusing. Ini Oke, paham. Iya. jadi orang tuh bingung nih band apa sih, kadang lo menye-menye, kadang lo ini, terus vokalisnya gayanya juga kayak bencong bla bla bla. Jadi gue mesti face it itu. Terus waktu- tiap gue di luar kota gue juga selalu dikata-katain sama band. Kan kalau Killing Me dulu mainnya terakhir nih misalnya. Iya. Ya band-band sebelumnya juga begitu. Alah band bencong aja. Main terakhir lo. Gitu. Iya, shit. emang bencong. Iya. Apa lo? Iya, gue gituin sih kalau Nah, gue. tapi waktu di fase itu maksud gue kayak lo bilang tadi poros tengahnya kan kalau Sansan kan piwinya tuh. Iya. Jadi kasarnya kita nih gitu. Iya. Diceng-cengin gitu. Iya. Kalau Kalau gua. Lo waktu itu gimana? Onat Menyikapinya. Against the World berarti nih. Iya, Not Against the World. Ya. Waktu itu lo banget. gimana menyikapi apa kalau lo kayak juga Gue seneng sih karena emang gue benci tampil ya. Jadi gue happy aja sih mas. cuek. Cuek aja gue bodo amat sih mas gue as long. Karena gue memutuskan untuk hidup di musik sih Bas. Jadi gue apapun gue terabas tau gak lo. Iya, Karena cuek gue ya. juga banyak pengalaman gak enak sama keluarga. Jadi gue mesti prove tau gak lo. Iya, Ini iya, mesti works gimana pun caranya. Gimana pun caranya. Gimana pun benar, caranya benar. works. Ini duit gue, ini hidup gue gitu. Oh gokil. Yang paling aman Viera deh kayaknya. Kenapa? Gak tau deh kayak Iya, Viera tuh kebalikan. Gak ada hatersnya ya gak sih? Gak ada dia. Gak ada, dia Gak ada tuh haters ya? kayak Viera tuh begitu muncul langsung pring. Iya. Iya kan? Dengar. Gue juga gak dibenci sih. Mungkin juga gak tahu kan. Beberapa kan Killing Me kan dulu kan masih kecil banget juga kan. Iya, zaman iya. gua keluar. Scoopnya tuh masih di Jakarta. Oke, ya. waktu lo keluar itu memang belum sepecah itu. Belum. Kita baru berapa 4 lagu tuh waktu itu ya. 4 lagu ya? Iya gitu. Malah Baru gue udah 4 lagu. 3 lagu doang yang gue take. Yang sisanya udah. Iya, Siapa iya. tahu. Iya. Nah, tapi kemunculan Viera tuh tidak ada gonjang-ganjing ya? Ganjil-ganjil itu gimana sih? Ya apakah Keributan gitu ya? Nih, Berasa gitu. Oh ini fans mau dia. Killing Me dulu pasti benci Piwi karena kan pengkhianat. Gue gak ada sih. Gak ada. beruntung lu ya. Iya. Malah kita kebalikannya di TV. Unyu-unyu. Kalau offer teriak-teriakan. Teriak-teriak, Itu iya. kebalikan lu. Iya, kebalikan. Emang sengaja malah sengaja. ya, sengaja. Kalau kalau offer dulu teriak-teriakan juga lo. Si vokalis gue. Widi ya? Si Widi. Dia bisa dia. Iya, makanya Karena dulu dia emang kita mampu satu scene juga kan dipacarin dia dulu. Tapi Viera itu menurut gue yang paling pas sih. Jadi Kevin punya nama. Iya. Raka udah punya nama di Jakarta ditarik. Iya. Widi juga kayak seolah-olah. iya. Jadi Viera tuh menurut gue the perfect band pada masa itu sih. Iya. One of the dream team gitu. One of ya. the dream team Iya. sih. Comotan. All Star gitu ya. Iya, comotan curang. Madrid Udah gitu gitu ya. labelnya musikal lagi. Iya, Waduh, kita kayak pakai oke deh. Kokoh lu. Kokoh lu ada Kevin, ada Raka, ada Maling. Terus labelnya gede lagi kayak. Oke, ini udah. Tapi ya itu sih lucunya sih ya Rak ya. Kayak kita gedenya tuh bareng gitu sih Bas, aneh ya. Kocak juga Dari sih. satu tempat lah, Iya, satu lingkungan lah. Satu bisa dibilang. lingkungan. Dari Ampera fix sudah. Kadang kita main di dashboard inbox tuh gitu jam 7 Killing Me, Piwi sama. Iya. Deretannya itu lagi sih. Nah kalau lu tadi berarti fans di Viera tuh banyak berarti yang gak notice kalau lu dulu di Killing Me atau gimana Ada tuh? yang notice, cuman kan itu kecil gitu loh. Iya. Yang Yang die hard tuh yang tahu-tahuan tuh. Karena kan kalau Viera udah scope-nya udah luas ya. Iya, pop lah. Dari Sabang sampai Merauke lah. Iya, Kalau iya. Killing Me kan paling Jakarta doang gitu kan. Iya, Paling, iya. Ya Jawa lah mentok-mentok Iya, ya. iya. Jadi ya minor doang gitu yang tahu gue di Killing Me gitu. Kan kalau mereka tuh dikenal sebagai yang dulu terus menjadi yang sekarang Oke. dapat hate. Iya. Lu kan dikenalnya sebagai yang sekarang Iya. tuh Viera berarti ya. Yang dulu tuh orang belum notice lu kan gitu. Tapi lu ada gak rasa kayak mereka ngelihat mereka gitu? Karena kan lu pasti tahu tuh mereka juga lagi di hate karena perubahannya. Oke ya. Lu ada gak rasa yang kayak Rasa tapi gue juga kayak pengen dulu gitu ya. Enggak, orang tetap kenal gue yang dulu Yang gitu dulu pengen kan, dikenal. iya, Iya. Ini juga gitu ya. Kayak baru Makanya sekarang dengan reunian ini gitu. Oh, loh. ini Dengan nih. reunion ini kan jalan ya. Jadi Iya, jadi kan iya, beberapa mungkin banyak orang ya, oh ternyata dia di Killing Me juga gitu. Oke. Dengan reunian kita kemarin di Synchronize ya. Oh, bicara segini yang dulu tuh Raka Iya. Viera. Walaupun sebenarnya mereka ada research juga mungkin ya pas Viera baru. Kadang kan kalau fans Die Hard kan pasti ngulik tuh ya. Benar, Ibaratnya, setuju gue. Ini vokalisnya dari mana sih, ngapain sih gitu. Walaupun dan dulu kan memang kita udah gede dari sosial media juga udah gede kan. Iya. Apa Facebook lah zaman MySpace itu. ya. Benar, MySpace zaman dulu, benar. Yes. Jadi ya paling orang ngulik sendiri gitu akhirnya tahu Oke, tuh. Dan gue juga, gue sih waktu gue keluar pun juga tuh tiba-tiba gue ngeliat, wah si Onat bikin lagu keren nih gitu kan. Padahal gue udah keluar nih, cuman gue juga gak kontek-kontekan. Cuman entah kenapa kayak gue yakin gitu, kayaknya someday nih gue bakal ngeband lagi sama dia nih gitu. Akhirnya bisa lagi. Tapi gue dulu juga gitu Bas, kayak gue nggak akan pengen punya band selain teman-teman gue zaman dulu. Jadi pas gue keluar dari Killing Me,
setelah mereka keluar, gue gak mau ngeband lagi gitu. Jadi gue akan mau ngeband sama teman-teman lama gue, kayak gue bikin project DJ gue sama Widi lagi. Terus gue kalau pengen nyari vokalis ya gue pengen Sansan. Itu kayak udah kalau gue mau nyari gitaris ya Raka. Iya, udah saklek aja udah gitu dulu saklek aja. Kalau nggak itu gue malas Soalnya kan ngeband. gitarisnya ada 2 gitu. Yang satu nggak tahu. Yang satu ada tapi entah aja gitu. Iya, Cuman iya. di otak gue gitu. Pokoknya kalau mau nyari vokalis gue mau Sansan, gitarisnya harus Raka gitu. Dan baru kejadian ya di Synchronize pas itu sih. Iya. Kalau lu gimana San? Lu ngerasain juga gitu gak? Kayak mereka walaupun dulu terpisah tapi gue tuh pengennya tetap sama Onat dan Raka. Gak, gue musiknya pengen tetap kayak waktu itu sih. Cuman biarpun begitu masuk ke sini, ya anak-anak ini yang emang, jadi gue pun tidak bisa bikin band lain sama orang karena chemistry-nya agak sulit buat ketemunya gitu. Iya setuju gue. Begitu balik lagi sama mereka kemarin ya tiba-tiba aja kayak ya minum dikit, nggak dikit sih ya. Nggak dikit sih. Ya kalau lu minum gak dikit sih Stan. Sorry banget. Tapi langsung klik lagi aja gitu. Emang udah jodohnya aja gitu. Jodohnya aja sih. Nah pertanyaan selanjutnya seru nih. Karena ini dari tadi bahasanya band-bandan. Skena-skenaan nih. skena. Kan? Ini pertanyaan dari siapa nih namanya nih? Hengki. Bukan. Bukan. Ki Kurniawan. @Dava RZN. Oke. Pendapat lu tentang poser? Wah. Waduh. Sekarang tuh poser tuh apa sih? Iya. Maksudnya meaningnya poser tuh apa sih? Nah. Meaningnya poser tuh apa sih? Coba lu googling. Dia disuruh buka yang Poster tuh apa sih? Poser tuh Imitator bukan? Maksudnya sih? apa? Palsu. Dia ikut-ikutan sesuatu yang dia gak suka gitu ya? Mungkin kalau menurut gua apa ya? Ini umumnya kayak dia sebenarnya nggak suka cuman karena ini lagi rame. Masa iya? Apa? Masa ya? Emang nggak gitu artinya? Tahu gue. Makanya Gue pengen tahu nih. sekarang tuh poser tuh apa ya? Meaningnya? Ini kan pasti poster menurut dia juga menurut gue beda. Ini gue jelasin ya. Kalau poser menurut lo Bas? Menurut gue, menurut gue kayaknya dia nggak suka-suka amat sama A misalnya. Tapi karena dipaksa abang-abangannya misalnya kayak tadi si Yang ketangkep tuh. Si yang ketangkep tadi si APWG tadi gitu. Menurut gue tuh ya dia kayak jadinya posing aja gitu cuman berpura-pura aja menurut gue gitu. Iya, kalau menurut lu pada gimana? Supposed to be. Gimana? Lo San? Menurut gue poser cikal bakal dari semuanya. Oke. Karena nggak tahu ya, gue pertama kali kenal musik itu justru boybandan. Itu zamannya FC. Westlife. bukan Westlife masih Backstreet. Smash. Backstreet. Zaman Smash, Backstreet Smash, Boys. Smash. Anjing baru banget dong gue. Muda. Zaman Backstreet Boys sampai akhirnya gue main ke kamar. Jadi waktu itu di rumah gue, om gue tinggal sama gue gitu Ya. kan. Adiknya nyokap gue yang paling kecil. Gue main Ya. ke kamarnya tuh ada poster. Backstreet Boys. Jim Morrison cuy. Oh, Jim Morrison. The Doors. Iya, gue pertama ngeliat situ terus gue nanya ini siapa gitu kan. Setan. Ini terus habis itu di sini poster Rolling Stones gitu. Oh, sedap. Idah itu Iya, kan. iya, Mick Jagger. Gue nanya tuh gitu. Cuman abis itu baru gue dengerinnya malah ke Guns N' Roses. Band Oke. pertama yang gue dengerin Guns N' Roses. Apakah gue poser? Cuman gue suka gitu loh. Ya enggak dong kan lu suka. Oke. Tapi kan poser bisa juga Iya dibilang bisa kalau sebaliknya juga kan. Kayaknya ya. Bisa dibilang kalau misalkan lu masuk ke dalam lingkupnya, cuman lu nggak Gak suka-suka banget. bukan lu nggak paham gitu kan. Banyak yang sekarang tuh bilang gitu kan, apalagi Oke, yang misalnya lu suka satu band tapi lu gak paham-paham amat sama bandnya. banget tuh. Padahal ini semestinya tuh A B C D E gitu. Misalkan emo tuh dulu awalnya di ini. Iya. Oh, yang harus paham buat sejarah. Ya, Walah, kan. repot banget, Iya. repot ya. Iya. Iya, Denger abang-abangan lagu kan doang begitu gitu kan. maksud gue. Nah, kalau menurut gue kita semua menurut gue ya. Kita semua Kita di semua di dunia ini adalah poser. terlahir poser. Itu gue setuju. Iya, kan? Itu gue setuju. Baru abis itu lu suka sesuatu, lu ngulik. Ya. Fanatik abis itu Iya, ya. baru abis itu levelnya pindah mungkin ke level advance-nya. Iya. Baru abis itu fanatik gitu. Jadi menurut gue poser itu awal dari segalanya dan dia yang meregenerasi semuanya. Oke, karena dia yang cari hal baru gitu ya bisa dibilang ya. Tuh Iya. menurut gue. Itu menurut Sansan. Menurut Onat dong. Menurut gue poser udah makin confusing sih sekarang. Iya, Asli memang, sama, bener memang. bingung Antara banget. poser Parah. sama yang membaur. Iya. Lu ngerti gak sih Iya. kayak Udah gak tahu bedanya mana. udah gak tahu. Iya. Kadang gue juga suka pakai kaos Iron Maiden, gue dengerin. Itu gue poser gak ya?
Gak tahu gue. Karena menurut gue itu fit aja di badan gue. Iya. Dan desainnya cocok misalnya sama lu, gambarnya cocok. gitu. Iya. Kayak gue trendy deh pakai. Iya. Ya kalau gue gak denger musik ya sorry. Iya. Emang gue gak intuit juga. Iya. Jadi gue bingung posernya tuh Iya, sekarang udah mulai. iya. Iya gak sih? Iya. Menurut gue fan-fan Kadang gue aja. pakai baju Taylor Swift juga. Gue beli di H&M gitu. Tapi Iya. gue gak denger Taylor Swift. Itu gue Iya. poser gak ya? Iya gak tahu juga sih menurut gue kan. Bingung juga gitu loh beneran. Ah lu kayak denger Taylor Swift memang kagak. Emang desainnya bagus aja. Tapi Menurut banyak gue lagi yang ngomong gitu ya, lu pakai baju lu dengerin gak sih gitu? Iya. nggak sih? Kenapa sih Nyet? Gitu kan. Gue juga pakai baju Billie Eilish. Gue gak dengerin lagunya tapi bagus aja. Bagus mukanya aja, di badan iya. gua. Gue misalkan pakai baju polo gitu, terus emang gue mesti main gitu. Iya. Atau gue pakai sepatu Converse waktu itu ngeluarin collab sama NASA gitu. Emang gue mesti ke bulan. Iya. Benar-benar itu benar. Emang mesti ya. Sepatu Jordan ya kan. Emang gue harus main basket. Emang gitu. mesti jago. Harus bisa ngedang gitu kan. Iya. Repot kan. Repot. Makanya sekarang lebih confusing ya. Cuman mungkin poster yang dimaksud dia tuh begini kali ya. Kayak lu misalnya lagi zaman nih. Lu ikutan itu padahal lu gak terlalu suka gitu ya. Ya, Gue gak ngerti juga sih. Lu bisa ikutan tapi gak terlalu suka. Itu Ya gue gimana ceritanya, gak pernah ngalamin gitu sih. Ikut-ikutan kayak APWG gitu loh mungkin. Iya ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan aja padahal Teman-teman lo pada suka nih lu ikut. ikut. Kayak misalnya apa ya? Padahal Kayak masalahnya apa nggak tahu. Dulu kalau kita bicara wave gede ya. Dulu maksud gua musik kayak kangen band. Dan lain-lain dulu kan orang kayak malu tuh kalau denger tuh. Pokoknya semua jadinya anti banget tuh. Tapi sekarang setelah Oh iya gila. dikaji lebih dalam lagi. Terus lebih diapresiasi, disinkronize dan lain-lain. Terus Dan sekarang dipoles sama Ucup. iya dipoles juga sama Ucup. Terus sekarang semua orang jadinya yang kayak enggak men itu emang kita Indonesia. Kita tuh yang begitu sekali. Iya nggak maksud gue kayak Gue gitu. pengen bilang Cia sih. Dulu kita kayaknya gak pernah ngejudge mereka ya. Tapi gue gak pernah tuh kayaknya ngerasain yang kalau misalkan gue suka. Tapi kalau misalkan gue suka karena sekeliling gue suka. Ya. Terus habis itu gue dengerin terus. Ya kan tetap aja kan gue awalnya poser kan. Maksud lu BTS kan? Karena anak lo dengerin. Iya, istri gue. Oke, Iya. oke. Tapi cuman akhirnya gue suka gitu. Iya, Terus gue ngulik, gue tahu yang ini namanya Jungkook, Jimin. yang ini namanya Jimin, yang ini namanya RM. V gitu, Iya. RM. Oh lu apa lah? Apa? Iya, sedap. Emang gue poser ya di Berarti lu awal awalnya iya. poser kan? Awal iya, makanya Iya. gue bilang poser itu Awal dari segalanya. Awal dari gitu. segalanya. Awal Betul. dari universe. Kalau Jing Sing Hong kenal gak? Siapa sih? Gak ada ya? Siapa? Gak ada. Jing Sing Hong gak ada ya? Hong Fei Hong ada. Hong Si Hahu Tapi mungkin setuju gak lo? Kalau poser tuh maksudnya yang keras banget gitu dimaknain dulu kali ya. Dulu kali ya. Yang kayak orang tuh belum terlalu terbaur sama internet. Iya kali ya. Informasi belum nyampur Iya, banget iya, gitu. iya, Jadi kumpulnya tuh based on community gitu Iya, kan. iya, iya, Grup-grupan gitu jadi mainnya. Jadinya makanya judgingnya gampang banget gitu loh. Setuju gue. Kalau lu gimana? Lu kan belum nih tadi nih. Mirip sih karena sama. Gue juga dulu zaman misalnya BMTH tuh si Oliver Sykes punya clothing gitu kan. Ya, Drop Dead. Drop Gue Dead. beli. Iya. Padahal gue gak suka lagunya juga. Sebenarnya dulu gitu gue gak masuk. Iya. Akhirnya baru sekarang gue bisa ini masih agak kena nih di kuping kalau sekarang. Kalau dulu gue padahal gak bisa masuk Iya zaman. gue setuju sih. Gue juga Zaman belakangan kita, lu. ya kan? Lu nyadar gak sih? Bas kayak sekarang tuh lagi ke kemana-mana tuh techno banget. Techno. Iya. Apalagi Jakarta. Techno. Padahal dulu gue juga gak doyan gitu. Terus begitu gue ke klub techno dan gue mainin techno dan gue happy. Gue poser gak ya? Karena banyak juga yang tua-tua. Yang main dia ya gitu. Oh iya? Gue Sumpah lu? ngalamin. Yang main dia tuh dalam artian kayak gimana? Gue. Ah. Jadi gue sempat main di beberapa acara techno terus yang tua-tua kayak oh dia gitu. Dia kan komersil gitu. Oke. Padahal gue lagi suka techno shit. aja. Lu ngerti Iya, gak? iya, Itu poser gak? Gue pengen nanya deh. Gak tahu sih gue sejujurnya ya. Lu lagi suka terus gak salah dong. Iya dong. Lu puterin. Tiba-tiba techno lo gitu. Lah emang kenapa nyet? Iya. Maksud gue gak boleh juga kayak lu bang. Orang gak melanggar undang-undang. Iya. Cuman kayak menurut Sama mereka. pertanyaannya gini, emangnya si abang-abangan itu pertama kali lahir cepret gitu. Langsung Langsung techno. gue techno banget nih Nyet, gitu langsung. Langsung Baru techno. lahir langsung Ya, mungkin dia ngerasa ini seharusnya anak kecil Udah kok tiba-tiba kiri, main dari techno lahir udah gitu. kiri. Mungkin itu sih Dia gue bikin techno confusing dari sih. Iya gue dulu juga gak suka hip hop Bas. Tiba-tiba gue dengerin. Jazz juga dulu kita gak suka. Iya gue juga gak suka Oh, iya. jazz gitu. Apakah sekarang antara gua anak-anak yang jazz itu wah poser dong ikut-ikut. Enggak juga sih. Musik tuh universal makanya ada label universal, label Piwi. kan? Diciptakan universal ya kan. Tapi bener setuju gue akhirnya ya musik ya cuma musik aja sih. musik Iya aja. sih, Satu maksud suara lagi sebenarnya musik. Iya, getaran suara kan? Getaran kan dia Iya. cuma vibration doang. Vibration. Yoi. Itu yang berasa di lu gitu aja.
kalau lo vibing ya vibing. Iya. Kalau lo enggak ya enggak, udah gitu aja simpel sih. Kalau enggak ya sorry gitu. Iya, sorry deh. Sorry bang, gitu. Sorry, Bang. Kan cuma ngikutin nih. Sama ini Lu kan lagi. juga kan hip hop banget nih. Iya. Lu sempat ngerasain gak sama generasi atas lu, Bas? Lu Tiba-tiba kayak lu harus, apaan sih lu, Bas? Sosok hip hop lu, so iye lu. enggak, apa ya kalau gua pertama, kan gua dulu hardcore gua. Lu hardcore. Hardcore gua dulu. Poster kan, tiba-tiba hip hop. Iya, hardcore. Straight edge lagi ceritanya. Serius? Iya, ceritanya Ceritanya. dulu. SMA, SMA. kan, SMA. Terus ya udah, akhirnya jadi nggak straight edge hardcore doang. Dari hardcore doang tuh jadinya. Tapi gue dari dulu memang gue dengerin hip hop kan gitu. Setelah gue berhip hop juga akhirnya hip hop gue juga bukan yang hip hop mentok. Dus gitu loh maksud gue kan. Oh itu gimana maksudnya? Maksud gue yang kayak kebanyakan hip hop karikatural gitu loh. Iya, gitu. Iya, nangkep gak maksud gue? Maksud lu yang Lex kan? Apa? Enggak cuman, justru malah yang Lex musiknya gak karikatural hip hop yang, kebayang gak lo gak kayak hip hop tuh kalau di kepala orang pasti ngebayangin. Iya. Iya. Gitu loh kan maksud gue. Emang gak ada yang salah? Iya. Gak ada yang salah, cuma maksud gue kurang kena ke sono kan kalau gue gitu. Akhirnya musik gue lebih ke pop juga, gue nyanyi juga at the end of the day. Dan karena mungkin gue balik lagi kalau gue hip hop kan gue gak lahir di komunitas bisa gue bilang. Kalau hardcore dulu SMA tuh maksudnya belajarnya dari abang-abangan lah gitu. Berarti lu lahir di komunitas? Di rumah sakit, di rumah sakit. Iya, di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Lu lahir di rumah sakit kan? Di rumah sakit, Oke. iya. Tapi lahir dari si hardcore ini dulu, si straight edge hardcore ini. Iya lah dulu lah gitu kan. Tapi kan maksudnya itu belajar dari komunitas. Kalau hip hop kan belajar udah dari internet. Oh. Jadi gue kasarnya kalau di komunitas juga kayak ya ada bocah aja tiba-tiba nongol gitu loh Oke. gitu. Nah Jadi yang tua-tua suka bete gak sama lu? belum pernah ada sih sejauh ini. Nah, oke. Kayak yang beneran ngomong langsung. Hmm. Atau apa malah gue selama ini dapetnya sejauh ini support. Ya. Dari beberapa yang kita bisa bilang dituakan lah gitu bisa jadi ya. Support bahkan ada beberapa project bareng dan segala macam. Untungnya hokinya gue, tapi gue nggak tahu mungkin di luar sana ada yang dapat sentimen yang lebih buruk atau enggak gue nggak tahu gitu. Oke. Karena ya balik lagi gue nggak tumbuh besar di belajar dari abang-abangan. Gitu. Tapi banyak kayak teman-teman gue juga yang belajarnya misalnya dari abang-abangan nih gitu kan. Dulu pakai musiknya hip hop tuh kayak gini. Terus sekarang dia kan udah berubah nih kayak kita semua. Maksudnya umurnya bertambah, dengerannya berubah. Sekarang dia pengen musiknya berubah gitu. Tapi gak berani segen sama abang-abangnya. Banyak tuh. Nah itu ya. Walaupun abang-abangnya gak juga sebenarnya secara eksplisit. Gitu-gitu indie. Cuman dianya yang kayak ngerasa segen. Karena utang budi dulu belajarnya sama abang ini gitu. Oke. Abang Hengki kan? Bang Hengki. Bang Hengki sih. Sama siapa tadi yang orang Korea yang disebut? Aduh lupa. Dua tuh gandeng tuh Hengki sama dia. Iya. Apa yang lo gak suka dari satu sama lain? Nah. Pas kan terakhir? Pas lagi. Yang kita Dulu gak suka lebaran ya? nih kan? Kumur sampean. Gak ada apa-apa ya. Iya. Apa ya? Yang gue gak suka ya? Iya. Gak ada sih gue. Bohong. Nggak serius. Nggak ada lagi gue. Nggak maksudnya lo gak harus benci misalnya kayak lu tukang telat gitu. Oh. Iya Karena apa? tukang telat. Kita fan-fan aja. udah di tahap maklum soalnya. Iya, tahap maklum. Awalnya sih iya. Kita cuman udah ya tahu karakter udah masing-masing. gitu. Iya, oh sekarang. Tapi Iya. kalau dulu deh yang dulu tuh yang bikin lo kesel gitu. Oh yang dulu. Iya. Dulu gue juga gak mikirin lagi. Oh gue dulu deh. Iya. Gue yang sekarang aja ya. Gue kesel sama Sansan kalau kita lagi manggung, Ya. mabukannya habis. Dia bisa bete banget tuh, tapi pura-pura gak bete. Tapi karena gue temen, gue tahu banget nih Dia bete nih. Bete. Gue pernah ada satu panggung. Ngentot nih orang, gue kesel banget. Gue udah kayak manajernya dia. Iya. Nat, diteriakin. Ada lagi gak gitu. San gak ada San, ini nyari susah. Karena kita manggungnya jauh banget tuh di Bandung sana deh gitu. Lu gak apa-apa kan San? Gak apa-apa. Lu ngasih lu muka gak apa-apa gitu. Gue ingat lagi. Sampai bini gue tuh gojekin bisa kayak 40 menit deh. Bete dia. Ya, tapi gue ngerti untung teman gue ketok banget. Maklum aja udah. Bete tapi pura-pura gak bete. Iya. Gak apa-apa Nat. Lebih santai, nyebelin santai. ya, lebih Iya, nyebelin ya. Santai gue mau gak apa-apa kok. Cuma nyanyi yang mukanya udah gak enak gitu. Iya. Berarti gue udah kayak krunya dia nih gue ngentot. Itu sih gue. Terus satu momen kayak bangsat nih satu orang nih. Tapi kita ngerti. Iya, lah, udah maklum. Ngerti Iya, banget iya, gue. iya.
Karena lu juga udah tumbuh bareng berbelasan-belasan tahun kan. Dan ternyata yang bete bukan dia, gue juga bete sih gak ada mabokan. Lu juga sama. Gue juga sama gitu. Itu sih. Kalau Raka tuh banyak. Kalau dia tuh kalau ditelepon, nih anjing juga nih. Lagi penting banget nih lagi ngomongin mixing sama Dipa. Di reject. Terus bentar Nat, gue lagi main game ngentot nih orang. Penting tuh ya. Parah nih orang, aneh banget. Penting gak? Aneh. Kalau lagi war penting gitu. Itu sih dia. Penting. Tapi lo juga sama Nat. Giliran gue butuh lo gak ada juga. Sama ya? Iya sama. Iya sih sama. Gue balas dendam sih. Lu balas dendam. Sama sih semua kita. Cuman ya udah gitu. Onat ya Onat, Sansan ya Sansan. Kalau gue kenapa emang Rak? Coba kan kadang gitu. Kan tadi Onat udah ngomong tuh. Udah ngomong. Awalnya kan lo nyariin. Kalau lagi penting lu jangan main game dulu dong, angkat. Kalau Sansan lagi ngetek lu jangan ngerokok ambil main game. Lu involve dong. Gimana bagus gak? Bagus, suara Sansan bagus gitu. Bagus kan udah. Gila. Hancur. Kita ngetek berdua tuh sana. Mana Raka? Bagus ngentot. Bagus. Iya sih. Bagus emang udah bisa, Sansan udah bisa. Udah kayak guru gitu loh ya. Kayak guru vokal gitu loh. Itu dah. Lu gitu. Kalau Mas Hasan apa yang lu betein? Ada. Bete kenapa ya? Karena mungkin nyambung dari lu gara-gara gak ada minuman jadi nyanyinya males-malesan kali. Tapi udah bagus tuh. Bagus aja. Kita lebih ke ngerti sih. Maklum aja udah kalau dia sih. Nah terakhir lu berarti. Ya emang udah saling memaklumi. Jadi biarpun kadang tuh Onat terkenal dia jarang datang latihan gitu. Kalau misalkan gue di Piwi gitu ya. Ya. Ada yang gak datang latihan, wah ini jadi masalah nih gitu. Oh gitu iya, ya? Pasti cuy. Oh ketat, disiplin ya. Iya, gak mungkin jalan. Kita gak mungkin jalan latihan kalau misalkan ada satu yang gak datang. Onat gak datang? Oh ya udah gak apa-apa. Itu jadi perbedaan gitu di sini tuh karena emang apa ya, jelas-jelas projectnya ini kita fun banget ngejalaninnya. Semuanya tanpa visi misi ada gak sih kita? Ada juga ya? Kemarin aja Baby nanya press release, emang kita punya Beb. Itu paling aneh tuh anjing. Ya karena itu jadinya semuanya dijalaninnya se-fun itu nggak jadi dibawa perasaan gitu. Itu paling sih. Karena kita nongkrong aja kan. Kita nongkrong aja sih. Alhamdulillah jadi sesuatu nggak jadi ya udah nongkrong doang. Udah nongkrong gitu. Sengaja gue ketemu teman-teman gue having a good time. Yes, tapi emang yang good time adalah kita baru keluarin single sama Dipa. Dan gue happy banget sih. Akhirnya kita kabur dari comfort zone kita lah. Oke, keluar nih. Jauh kabur gila. Mainnya lebih jauh sekarang ya. Jauh. Lo coba hal baru. Yes. Gokil. Pas banget nih nutupnya pakai promo tadi. Pakai promo. Gue sengaja gue mikir promo gimana ya. Keren. Makanya itu lu harus tapi dengar yang lebih si good single time. Runaway gitu. Mas gue. Pas banget. It's a good vibe saja sih mas gue. Kita gak takut tuh kabur dari comfort zone kita. Tapi bukan berarti kita akan di situ terus. Tenang aja. Lagu ketiga kita bisa punk, bisa emo lagi, bisa black metal. Bisa apapun sih. Jadi lu tenang aja. Kemanapun arus membawa deh. Kita sikat. Karena apa? Karena kita bisa. Kok gini politik. Bentar lagi ada Mas Perindo ya. Tak bisa. Ujungnya kita punya partai ya. Ujungnya kita punya partai kan. Gue ganti. Karena apa? Karena kita mampu. Oke. Kita bungkus. Thank you. That's it folks. Jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Reunion Runaway. Sama Dipa Barus tuh lagunya ya. Bisa didengerin di semua digital platform. Nikmatin wujud terbaru dari mereka bertiga. Pendewasaan dari mereka bertiga. Dan perkembangan dari mereka bertiga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan thank you buat Studio Altar. Dan thank you juga buat Reunion yang udah datang. Thank you Bas. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh satu lagi, gak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.